Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik. Nah, kita masih belajar tentang tema hidup rukun. Subtema 2, hidup rukun di tempat bermain. Pokok pembahasan yang akan kita pelajari adalah tentang kalimat ajakan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, siswa dapat memahami kalimat ajakan dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri kalimat ajakan dengan teliti. Dan yang ketiga, siswa dapat membuat kalimat ajakan menggunakan huruf tegak bersambung dengan tepat. Nah, sebelum kita membahas, kita akan mengamati dulu gambar ya. Di sini ada gambar Udin bersama kakaknya. Awalnya kakaknya sedang membaca buku sendirian. Nah, kakaknya ingin mengajak Udin ikut membaca juga bersama-sama. Nah, bagaimana kalimat ajakan yang disampaikan kakaknya kepada Udin? Nah, kita lihat ya di sini. Nah, kakaknya menyampaikan kalimat ajakan. Udin, ayo kita membaca buku bersama-sama. Nah, di situ kalimat tadi ada kata ayo. Nah, itu menunjukkan kata ajakan ya. Dan diakhiri tanda seru. Nah, sekarang kita amati lagi gambar yang kedua. Di sini ada Siti dan Lani sedang di belakang rumah. Mereka senang memelihara hewan, memberi makan. Nah, Siti ingin mengajak Lani untuk memelihara hewan, memelihara kelinci. Nah, bagaimana kalimat ajakan yang disampaikan oleh Lani? Yuk, kita perhatikan. Nah, Siti mengajaknya dengan kalimat ajakan. Lani, yuk kita memelihara kelinci. Nah, di situ ada kata yuk sebagai kata untuk mengajak seseorang, ya. Nah, kita lihat lagi, ada lagi contoh gambar yang ketiga. Di sini Udin dan teman-temannya sedang bermain egrang. Nah, dia ingin mengajak Siti dan anak-anak perempuan lainnya supaya ikutan bermain bersama dengan mereka. Nah, Udin menyampaikan kata ajakannya. Lihat ya di sini. Kata ajakan yang disampaikan oleh Udin. Siti, mari bermain egrang bersama kami. Nah, itu kata mari dalam kalimat tersebut itu juga sama. Fungsinya untuk mengajak sebagai kata ajakan ya. Jadi kita panggil dulu orangnya Siti, kemudian gunakan kata ajakannya mari, kemudian diteruskan dengan kalimat seterusnya bermain egrang bersama kami dan diakhiri tanda seru karena mengajak ya. Nah, ada lagi satu gambar. Nah, di sini ada dua orang laki-laki ya yang sudah mengobrol dan satu orang dari mereka itu mengajak temannya itu untuk mampir ke rumahnya. Nah, kalimat ajakan yang digunakan kita lihat di sini. Nah, Reno, silakan mampir ke rumahku. Nah, begitu yang disampaikan. Nah, di situ juga ada kata ajakan yang kita lihat dengan huruf merah. Ya, menunjukkan itu adalah kata yang digunakan untuk mengajak orang lain. Sama diakhiri dengan tanda seru juga karena itu adalah kalimat mengajak. Jadi menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Nah, dari gambar yang tadi kita perhatikan dan kalimat-kalimat yang tadi sudah kita baca dan sudah kita amati, jadi kita sekarang memahami apa artinya kalimat ajakan.
Apa sih kalimat ajakan itu? Nah, ternyata kalimat ajakan itu adalah kalimat yang isinya itu mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi mengajak orang lain supaya mengikuti apa yang kita inginkan. Mengajak, ayo, diajak orang lain supaya mau menerima atau mau mengikuti keinginan kita, mengikuti ajakan kita. Ya, itu yang namanya kalimat ajakan, untuk mengajak. Nah, kita kembali lagi ke contoh kata yang tadi ya. Di sini ada tadi di gambar yang pertama, Udin, ayo kita membaca buku bersama-sama. Nah, di situ ada kata ayo sebagai kata ajakan. Ya. Perhatikan lagi kalimat yang kedua. Lani, yuk kita memelihara kelinci. Nah, itu yuk berarti sama juga kalimat atau kata ajakan. Nah, ternyata di nomor ketiga juga ada kata untuk mengajak, yaitu kata mari. Siti, mari bermain egrang bersama kami. Nah, di kalimat terakhir pun ada juga, Reno, silahkan mampir ke rumahku. Nah, di situ semuanya adalah kalimat ajakan. Dan ada kata ajakannya. Ada kata yang digunakan untuk mengajak orang lain, yaitu kata ayo, yuk, mari, dan silahkan. Nah, tadi kita perhatikan ciri-cirinya kalimat ajakan ya. Jadi setiap kalimat ajakan itu biasanya diawali dengan kata ayo, yuk, mari, silahkan. Itu awal kalimatnya. Nah, di akhir kalimatnya itu diberi tanda seru sebagai tanda kalimat ajakan. Dan tentu saja ketika kita mengajak orang lain, kita menggunakan kalimat ajakan harus dengan bahasa yang sopan, ya. Nah, begitu anak-anakku sekalian. Mudah sekali ya tentang kalimat ajakan ini. Jadi yang pertama, kita sapa dulu orangnya. Yang kedua, gunakan kata ajakannya. Kemudian kita sampaikan apa ajakan kita, dan di akhirnya harus diberi tanda seru. Nah, di sini Ibu memberikan tugas ya, membuat kalimat ajakan berdasarkan pernyataan berikut ini. Dan ketika menulis kalimat ajakan, jangan lupa menggunakan huruf tegak bersambung supaya tulisannya lebih rapi, ya, tulisannya lebih teratur. Nah, di sini ada 4 kalimat, ya. Nanti kalian membuat kalimat ajakannya seperti apa, tergantung dari situasi atau pernyataan pada masing-masing soal, ya. Mudah dimengerti? Ya, mudah-mudahan ini mudah dimengerti dan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita membahasakan atau menyampaikan kalimat ajakan dengan tepat dan sopan. Nah, alhamdulillah sudah selesai pembahasan kita tentang kalimat ajakan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan akhir kata Ibu sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.